Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Tapi pun oke, terima kasih untuk Bapak Ibu guru SMA 2 Negeri Besar yang hari ini dapat membantu saya untuk program saya di PKT BJOK. Karena program ini sudah tidak lanjut, artinya selama 3 bulan saya mempelajari PKT BJOK dan di akhir bulan ini, di awal Desember insya Allah akan selesai. Nah, di sini saya akan merancang pembelajaran, yaitu bagaimana meningkatkan kebugaran jasmani di SMA 2 Negeri Besar, khususnya anak kelas 10 ya, itu menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Artinya di akhir pembelajaran itu anak itu mendapatkan input atau pengetahuan bagaimana pentingnya anak-anak itu mengetahui bagaimana cara menjaga kebugaran jasmani dan bagaimana anak itu tahu pentingnya untuk selalu menjaga kebugaran jasmani supaya kebugaran jasmani itu menjadi sebuah pegangan mereka. Kita tahu kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan. Itu konteks dari kebugaran jasmani adalah orang yang melakukan kegiatan fisik setiap hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Jadi itu rencana pembelajaran saya itu pembelajaran berbasis proyek. Terus latar belakang saya di situ di kelas 10 pengembangan kebugaran jasmani mulai menjadi perhatian serius sebagai bekal kesehatan jangka panjang. Tadi saya sudah sebutkan, melalui program kebugaran jasmani pribadi ini saya mengharapkan dapat mengembangkan kebiasaan berolahraga secara mandiri yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Di sini nggak perlu dia melakukan aktivitas seperti berolahraga permainan. Jadi artinya kemampuan siswa itu senangnya seperti apa. Kebugaran jasmani merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kesehatan tubuh dan mendukung aktivitas harian siswa. Ini fasilitas sekolah, kita punya lapangan yang memadai lah ya untuk kegiatan itu. Kondisi kesenjangan banyak peserta didik yang belum memahami bagaimana meningkatkan kebugaran jasmani fisik mereka karena belum adanya program yang jelas. Nah, program jelas juga itu di sini mungkin anak-anak itu masih kurang memahami ya bagaimana peningkatan kebugaran jasmani yang harus dilakukan seperti itu. Tujuannya peserta didik mampu melaksanakan penilaian terhadap kemajuan pribadi berdasarkan indikator kebugaran jasmani. Tujuan melakukan kebugaran jasmani. Jadi seperti itu. Indikator keberhasilan peningkatan kekuatan otot, misalnya dapat melakukan lebih banyak push up, sit up, peningkatan daya tahan,
Kardiovaskular misalnya dapat berlari lebih lama atau lebih cepat. Peningkatan fleksibilitas dan keseimbangan, misalnya peningkatan jangkauan dalam latihan. Nah itu. Sampai yang kedua, konsistensi dalam mengikuti jadwal latihan, misalnya minimal jadwal latihan tercapai 80% dalam latihan mencapai sebulan. Pembentukan pola hidup aktif sehari-hari seperti beraktivitas fisik tambahan, jalan kaki, naik tangga, seperti itu. Langkah aksi mengikuti kondisi awal, melakukan tes, ya, menyusun program latihan, menyusun program yang mencangkup latihan kekuatan, misalnya angkat beban dan lain sebagainya. Ini target, ini kelas 10, 91 siswa usia 15 sampai 16 tahun. Mitra komunikasi belajar, fasilitas utama membimbing peserta didik merancang program latih belajar jasmani. Guru maupun membantu dalam mendokumentasikan refleksi dan hasil kegiatan. Mata pelajaran yang menjadi lokomotif atau pembantu itu mata pelajaran IPA, TIK, dan PJOK. Tantangan yang mungkin nanti akan saya terima di lapangan. Peserta didik memiliki kondisi fisik yang berbeda-beda, stamina, kapasitas yang berbeda, sehingga satu program budaya jasmani tidak akan cocok untuk semua orang. Solusi mungkin melakukan asesmen awal terhadap kondisi fisik masing-masing, peserta didik termasuk kekuatan, kelenturan, daya tahan mereka. Setelah itu susun program budaya memodifikasi sesuai kemampuan individu, misalnya dengan memberikan opsi intensitas yang berbeda pada setiap latihan. Nah ini catatannya. Penutup, dengan adanya pembelajaran berbasis proyek menghasilkan program latihan bukan jasmani yang berguna sehingga bisa dimanfaatkan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Catatan, rancangan ini bertujuan untuk meningkatkan kebudayaan jasmani peserta didik dan menghasilkan karya untuk dilihat orang lain tentang cara melatih kebugaran yang akan di-share di media sosial dan media sekolah. Presentasi, implementasi, dan dokumentasi itu langkah-langkah kita lanjut. Mungkin itu saja Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada yang akan ditanyakan tentang program saya ini. Ini program saya yang insya Allah akan saya kerjakan di bulan Januari 2025. Karena saya melihat memang masih minimnya anak-anak kita melihat bahwa pentingnya untuk menjaga stamina. Saya lihat itu dari kemarin saya mencoba untuk 1 bulan melakukan tes fisik kepada anak-anak, terutama di voli. Nah, biasanya anak itu akan merasakan kelelahan di awal, padahal kegiatan latihan itu mungkin masih 10% di awal latihan. Dia sudah merasakan pengap pada pernapasan, kerang kaki, badannya sakit semua. Bahkan untuk latihan keduanya, anak-anak itu banyak yang berangkat. Setelah saya memperhatikan, memang banyak sekali faktor-faktor yang masa-masa dia saat ini itu sudah sebenarnya sudah enggak terlalu melampaui. Anak kita sudah banyak merokok, anak kita sudah banyak yang begadang tanpa ada hitungan lagi bagaimana dia istirahatnya, dan kita nggak tahu juga, mudah-mudahan tidak, tentang anak kita yang mungkin sudah minum minuman kerasnya. Itu juga salah satu. Seharusnya anak-anak kita yang berumur 15 sampai 16 ini lagi bagus-bagusnya untuk kondisi fisik. Ini malah sekarang kalau kita lihat setiap hari Senin upacara berdiri saja banyak sekali anak kita yang mengalami namanya pingsan. Itu adalah kenyataan yang kita dapatkan
Dan karena kebugaran jasmani itu tidak seimbang, maka yaitu akan mempengaruhi dia dalam pembelajaran. Jam pertama belajar ada nesu, jam pertama dia belajar saja biasanya udah ngantuk, ya kan? Itu memang karena kebugaran jasmani dia itu terganggu, tingkat kebugarannya itu terganggu. Jam pertama sudah tidur, jam pertama itu sudah banyak sekali yang izin, ya kan? Itu adalah salah satu kenyataan di SMA kita yang didapatkan oleh kita semua sebagai dewan guru, sehingga siswa kita boro-boro mau meningkat prestasi pembelajarannya, sedangkan kebugaran jasmaninya saja atau kondisi fisiknya untuk menerima pembelajaran aja dia tidak mampu. Mungkin itu dari saya. Mungkin dari Bapak Ibu semuanya ada pertanyaan, mungkin silakan kita berdiskusi sedikit lah tentang itu. Silakan Bapak Ibu semuanya. Ini mungkin program PJOK, tapi insya Allah program ini akan juga ada pengaruhnya ke pembelajaran yang lain, insya Allah seperti itu. Silakan Ibu Gubernur, silakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Di sini mohon izin bertanya. Ini tadi untuk metode pembelajarannya kan menggunakan project based learning ya Pak ya, jadi berbasis proyek ya. Iya betul. Kalau misalkan nih, karena saya ngajar di fisika ya Pak, kalau di fisika kan proyeknya itu pasti berbentuk alat, seumpama misalkan energi terbarukan, nanti prototipe saya itu proyeknya adalah membuat kincir angin sederhana. Nah, kalau di Bapak sendiri ketika nanti ada, ini kan ada langkah tindak lanjut nih Pak, nanti ada presentasi, ada implementasi sampai ke dokumentasi. Bahkan di sana dijabarkan tentang catatan nantinya akan di-share ke media sosial. Kira-kira proyeknya itu ada gambaran seperti apa sih Pak proyek yang akan dibuat anak-anak itu gitu. Terima kasih. Proyek dari anak-anak itu di akhir pembelajaran Bu, itu biasa saya minta anak itu yang paling pertama adalah tahu bagaimana cara mengukur kondisi fisik anak masing-masing. Itu proyeknya. Hasil akhirnya anak itu tahu mengukur kondisi fisiknya. Dalam artian gini, oh iya, kalau kita mengetahui itu kan 70 sampai 85 detak jantung ya Bu ya. Kalau saya pembelajaran dulu di kondisi fisik di kuliah saya dulu 70 sampai 85 detak jantung. Kalau lebih dari itu mungkin itu sudah melewati batas ya, itu bisa mengakibatkan pingsan. Mungkin kalau sudah 70 sampai 80 itu masih melakukan aktivitas atau lari, itu biasanya akan pingsan, akan kejang, akan kram. Maka kondisi fisik yang seperti itu sudah maksimal. Nah, artinya proyek saya di pembelajaran kepada anak nanti, dia bisa tahu mengukur bagaimana cara dia, kondisi fisik dia itu. Oh iya, saya ini kurang sehat, saya ini maaf ya Bapak Ibu ya, berat badan berlebih, saya ini mungkin kurang tidur dan sebagainya. Artinya anak itu akan di kemudian hari ataupun nanti kalau sudah menjadi sudah lulus dari SMA ini, dia sudah bisa mengetahui bagaimana cara dia untuk mengetahui bahwa kondisi fisik dia itu lagi sakit, kurang sehat ataupun bukan, seperti itu. Proyek akhirnya seperti itu. Jadi itu yang pertama Bu, mengukur. Yang kedua, dia bisa berlatih sendiri. Dia bisa berlatih sendiri di rumah. Ya, artinya
program ini saya kerjakan, saya berikan kepada peserta didik supaya di sisi lain anak itu bisa mengukur dirinya sendiri, anak juga bisa melatih untuk kondisi fisiknya. Nggak perlu di lapangan, ya kan? Bisa dengan di dalam ruangan, kayak kegiatan sit up, push up itu kan bisa di dalam ruangan. Yang pertama itu bisa mengukur kondisi fisiknya, yang kedua dia bisa melatih. Nah, lebih lanjut kalau mungkin anak-anak kita ada yang mungkin masuk ke prestasi ya, kayak anak yang bola voli dan sebagainya. Nah, kembali lagi mengukur untuk mengetahui meningkat atau enggak kebugarannya, seperti itu. Jadi yang pertama itu mengukur tingkat kesehatan, yang kedua belajar untuk berolahraga sendiri mandiri, yang ketiga adalah mengukur meningkat enggak kebugaran saya untuk prestasi saya. Mungkin kalau di bola voli mungkin setelah latihan terus dalam minggunya dengan latihan program itu ada peningkatan enggak? Seperti itu. Terima kasih Bu, Ibu Nurul. Mungkin itu Bu. Ada pertanyaan lagi mungkin Bapak Ibu semuanya. Silakan. Monggo. Kalau tidak ada, mungkin saya akan tutup saja. Tidak, Bu Dewi cukup. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Untuk hari ini saya cukupkan presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.